Bapak, apa makna jahiliyah? Bodoh. Jahil artinya bodoh. Secara harfiah, bodoh biasanya gelap. Zaman kegelap, nah, maka muncul peribahasa habis gelap terbitlah terang. Jadi jahiliyah itu artinya bodoh. Secara harfiah betul. Bapak Ibu, saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu semua bahwa makna bodoh di situ secara harfiah itu betul, tetapi Bapak-bapak harus punya pandangan ke depan. Sebenarnya orang Arab dikatakan bodoh itu bukan bodoh tolol, bukan bodoh dakati utak kata mungkin tentang, ya bukan. Bodoh di situ karena orang Arab tidak punya hukum dan perundang-undangan. Orang Eropa atau selain bangsa Arab menuduh bangsa Arab itu bangsa bau kambing, bangsa pengembala, bangsa miskin, bangsa yang jauh dari peradaban dunia. Asyaddu kufran wa nifaqan. Itu Pak dikatakan oleh orang-orang di luar Arab. Padahal bangsa Arab itu sudah pinter, orang Arab sudah cerdas, orang Arab sudah pinter pokoknya. Ibu, saya tanya lagi, Bapak saya tanya lagi, apa ciri orang Arab sudah pinter saat itu? Bukan bodoh tadi, bukan bodoh tolol bengak-buyah, bukan. Tetapi bodoh di situ adalah tidak punya hukum dan perundang-undangan. Kenapa? Karena orang Arab saat itu sudah pinter. Ibu, Bapak, apa ciri orang Arab saat itu sudah pinter? Ayo, kita buka nih ekonominya. Ada? Siap? Yang menang ada door prize dari ketua. Apa ciri bahwa orang Arab saat itu sudah pintar, sudah cerdas? Ayo. Saya jawab seperti kepada saya door prize. Ya. Orang Arab dikatakan sudah pintar, sudah cerdas saat itu. Buktinya mereka hidup di padang pasir yang gersam, hidup di gurun tandus yang luar biasa keringnya. Bahkan di Mekah itu bapak-bapak hidup di atas batu tutunya. Sekarang baik di ibu-ibu ada tanaman di padang Arafah hijau. Di Madinah ada tanah bercampur pasir, di Khaybar subur. Di Mekah ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di Mekah itu. Kering tandus. Tapi mereka bisa hidup mapan. Itu bukti orang Arab cerdas. Dengan cara apa mereka hidup mapan? Berdagang, berbisnis, berniaga. Musim dingin pergi ke Syam, musim kemarau pergi ke Yaman. Itulah orang Mekah. Walaupun hidup di atas batu, jangan ditanya orang Arab itu, Ustaz kan punya minyak. Minyak baru tahun kemarin diketemukan. Dulu belum diketemukan minyak. Tapi mereka hidup mapan. Itulah bangsa Arab pintar sebenarnya. Dengan cara apa mereka hidup? Dengan cara berdagang, berbisnis, berniaga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Berikutnya, ada satu suku bangsa di Jazirah Arab yang merajai ekonomi saat itu. Suku apa namanya? Quraisy. Ya, itu dapat Quraisy itu satu. Suku yang merajai ekonomi di Jazirah Arab namanya suku Quraisy. Di Mekah itu sudah ada pasar ukaz. Pasar ukaz itu semacam seperti pasar tempat transaksi bisnis internasional. Jual beli nilai tukar uang itu di Mekah sudah ada. Suku Quraisy yang menguasai ekonominya. Quraisy ya menjadi bahasa ekonomi internasional. Kurs itu berasal dari kalimat Quraisy. Apa arti kurs? Nilai mata uang. $1 dikursrupiahkan sekarang 16.740. 16.540.
hampir 17.000. Tak sekarang. Itu saya lihat 2 hari yang lalu. Bapak Ibu yang saya hormati, kurs berasal dari bahasa Arab, berasal dari suku Arab namanya Quraisy. Alat tukar jual beli apa namanya? Uang. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya? Fulus. Fulus itu uang. Pulsa, tahu pulsa? Pulsa berasal dari kata pulus, artinya uang. Secanggih apapun ibu punya HP, tidak ada pulsanya, tak bisa main WA, tidak bisa main telepon-teleponan. Kenapa? Tidak ada pulsanya. Pulsa berasal dari kata fulus, artinya duit. Al-fulus hayatun nufus, mafil fulus mampus. Berarti orang Arab itu sudah menyampaikan juga kalimat-kalimat pintar dalam ekonomi dunia. Bapak Ibu, ini ceramah hanya mengutip dari seorang guru besar yang lulusan Ummul Qura, namanya Profesor Dr. Said Agil Siroj. Beliau pernah menceramahkan ini di kota Palembang, bahwa kurs berasal dari kata-kata Quraisy, pulsa berasal dari kata fulus, artinya duit. Bayangkan, jadi orang Arab dikatakan jahiliyah saat itu bukan jahil itu bodoh, tolol, buyan, bukan. Tetapi mereka sebenarnya sudah pintar. Bukti yang nyata adalah di saat itu mereka hidup di padang pasir yang gersang, gurun sahara yang tandus, tapi mereka bisa hidup mapan dengan cara berbisnis dan berniaga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di tengah kondisi seperti itulah lahirlah seorang nabi bernama Muhammad. Karena kehidupan ekonominya tidak ditopang dengan akidah. Nah, lahir Nabi Muhammad itu untuk memberikan hukum, mengangkat harkat martabat manusia ke tempat yang lebih mulia. Maka diutuslah minal zulumati ilan nur, diajak manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Bapak Ibu sekalian, zaman jahiliyah digunakan hukum jahiliyah, termasuk pernikahan, hukum jahiliyah. Ada salah satu ciri jahiliyah, biasanya sangat merendahkan harkat dan martabat kaum wanita. Bapak Ibu, kalau ada keluarga zaman jahiliyah, istrinya sedang hamil tua, itu bapaknya, suaminya mulai ketar-ketir, khawatir, was-was, takut nanti istrinya melahirkan anak perempuan. Itu ciri jahiliyah. Banyak ciri jahiliyah itu. Salah satunya ini. Kalau ada seorang suami punya istrinya sedang hamil tua, mulai ketar-ketir, takut istrinya melahirkan anak perempuan, hina. Tatkala istrinya melahirkan anak perempuan, dilihat Jibril, ahmar wajhuhu bahwa bodoh, merah muka suaminya, merah muka bapak dari anak itu. Kenapa? Malu karena istrinya melahirkan anak perempuan. Itu jahiliyah. Tatkala Rasulullah membaca surah At-Takwir, salah satu ayatnya adalah ancaman akan diancam dengan neraka yang pedih tatkala orang-orang membunuh anak perempuan yang hidup-hidup. Umar bin Khattab kabarnya kalau mendengar ayat itu dibacakan pingsan, seolah-olah ayat itu ditujukan untuk Umar bin Khattab. Karena dalam sejarah hidupnya, waktu dia mempunyai anak perempuan, pernah membunuh anak perempuan yang hidup-hidup. Anak kecil perempuan dibawa ke padang pasir, digali lubang, tutup dengan pelepah kurma tipis-tipis, dibawa anaknya ke situ, diiming-imingi dengan sepotong roti dalam genggaman ayahnya sendiri. Nah, roti, roti. Demi sang anak melihat roti dalam genggaman sang ayah, anaknya mengejarnya, jeblos masuk lubang buatan bapaknya sendiri, ditimut dengan pasir panas. Anaknya menjerit melengking dari dalam sana, memanggil ayahnya sendiri, ayah, sampai habis dikubur hidup-hidup. Dalam film Ar-Risalah, The Message, Wahyu Ilahi, itu digambarkan
bagaimana seorang bapak akan mengubur anaknya hidup-hidup. Bapak ibu yang akan dihormati dan dimuliakan oleh Allah, teringat dengan kisah itu, nangis. Bapak ibu sekalian, cuman jangan berbangga dulu kita sekarang. Kadang-kadang jahiliyah muncul pula, jahiliyah modern. Zaman dulu anak perempuan dibunuh hidup-hidup, zaman sekarang belum lahir sudah dibunuh. Di tong sampah ada tulisan besarnya, merah tulisannya, jelas dilarang membuang sampah sembarangan. Ada bayi dibuang di situ. Ada bayi dibuang di tong sampah. Ada bayi dibuang, digantungkan di kantong asoy, digantungkan di gerbang rumah orang kaya. Berarti jahiliyah modern muncul, Bapak Ibu sekalian. Nah, Rasulullah SAW diutus ke tempat itu di mana situasi sudah seperti itu. Itu yang dikatakan jahiliyah itu, Pak. Bukan tolol tadi, ya, tapi mereka tidak punya hukum. Diberikanlah hukum, mulialah orang-orang Islam dengan hukum Al-Quran. Mana perempuan hina seperti tadi digambarkan, sekarang menjadi manusia yang mulia. Bahwa dalam pandangan Islam, kaum wanita adalah kaum yang mulia. Ya Rasul, siapakah orang yang pertama kali aku berbuat baik di dunia ini? Ibumu. Dahulukan ibumu. Kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Ummuka. Ibumu dulu. Lantas siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Ibumu dulu. Summa abuka, baru bapakmu. 3 berbanding 1. Ibu kaulah wanita yang mulia. Ayo. Ulang. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Gitu ya? 3 berbanding 1. Kata Romai Rahman lain lagi. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Jadi 3 untuk ibu, 1 untuk ayah. Tapi bapak-bapak jangan dibuat inisial. 1 ayah 3 ibu, jangan dibalik namanya. Ya, 1 ayah 3 ibu, 3 istri. Nama juga istri. Istrinya 3. Kalau istri 1 iswan. Bapak ibu yang saya hormati, nilai-nilai sakral kemuliaan itu ada di kaum ini. Itulah kemuliaan Islam, menghormati kaum ibu. Salah satunya diangkat harkat dan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia kaum ibu. Saking mulianya, saking berharganya kaum ibu, seluruh tubuhnya aurat ditutup. Itulah ibu. Kalau laki-laki mah murah, ya pergi kayo, mulai anduk, pergi kayo, atau kayo, pergi ke ayo, bawa anduknya ribu, ya, sholat di lebak, dengkul tertutup, aurat ini pusat tertutup sholat, sah tidak? Sah tidak? Sah, cuma dah sopan baik, nggak Tuhan menerima itu. Kalau ibu-ibu seluruhnya adalah aurat, artinya mulia. Kalau diumpamakan seperti emas permata, intan berlian, itu ibu. Berapa emas 1 gram? 2 juta, hampir. Itu mahal. Beli emas 1 suku apalagi? Wah, sekian. Bungkus dengan ini, dengan itu sampai berapa lapis? Kenapa? Karena mulia. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, itulah contoh peradaban yang telah diajak oleh Rasulullah SAW ke peradaban yang mulia. Dengan ditunjuknya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, mengajak manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi SAW ini kita sadar bahwa beliau memang diutus untuk menyempurnakan akhlaknya, karena potensi kita punya akhlak untuk disempurnakan dengan akhlak yang terpuji. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Doa ya. Mari kita berdoa, semoga rangkaian acara dari awal sampai akhir ada berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.